أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, masyarul muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, yang dengannya kita bisa berkumpul di rumah yang Allah Subhanahu wa taala cintai ini. Selawat serta salam semoga kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Baik, pada kesempatan yang singkat ini kita akan membahas sebuah kitab yang sangat kecil sekali. Ini kalau kitab aslinya dia tidak banyak, hanya beberapa halaman, beberapa lembar saja, dan biasanya bisa dikantongin saku. Biasanya kitab ini adalah kitab yang dihafal oleh anak-anak pesantren. Anak-anak pesantren ini biasanya matan daripada usul salasa ini sudah menjadi bacaan hari-hari mereka, bahkan sudah ada yang menghafalnya. Kenapa kitab ini sangat penting untuk kita bahas? Bahkan seringkali kita dapati ustaz-ustaz kita mengulang-ulang kajian tentang usul salasa ini, karena dari segi namanya saja usul salasa itu artinya usul adalah landasan pokok, itu usul. Asal daripada kata usul, asalnya ya asal, aslun, jamaknya usul. Jadi asal itu pondasi, pokok, tiang. Salasa dia tiga, berarti tiga landasan pokok yang wajib diketahui oleh seorang muslim. Nah, inilah makna daripada usul salasa. Apa tiga pokok penting yang harus kita ketahui sebagai seorang muslim? Yang pertama, siapa Tuhan kita. Yang kedua, siapa Nabi kita. Yang ketiga adalah apa agama kita. Inilah inti daripada pembahasan dari kitab yang sangat kecil sekali. Ini kelihatan besar karena sudah ada penjelasan, ada syarahnya. Tapi kalau dia tanpa syarah, tanpa penjelasan para ulama, dia sangat kecil sekali. Bisa ya seperenamnya atau seperlimanya dari kitab ini, dan itu bisa dimasukkan ke dalam saku. Nah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga pokok penting yang akan kita bahas adalah siapa dia Tuhan kita, siapa Nabi kita, dan apa agama kita. Dan inilah yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala tatkala kita meninggal dunia. Tatkala seorang meninggal dunia, dikuburkan, maka dia akan didatangi oleh dua malaikat. Lalu kedua malaikat itu dinamai dengan Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Nama ini sesuai dengan sifat malaikat itu. Jadi sifat dua malaikat yang datang itu adalah sangat menyeramkan, sangat menakutkan, tidak dikenal. Bahkan dalam riwayat diceritakan dua malaikat itu memiliki sifat yang berwarna hitam dan biru. Bayangkan, hitam dan biru, sosoknya berwarna hitam dan biru. Sangat-sangat munkar. Munkar itu tidak dikenal, menakutkan, mengerikan. Dua malaikat itu datang. Tatkala seorang sudah dimasukkan ke dalam kubur, yang dipertanyakan oleh dua malaikat itu adalah tiga pertanyaan ini. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, terus man nabiyuka, terus ma dinuka. Sudah hafal ini?
Man rabbuka, man nabiyyuka, wa ma dinuka. Siapa Tuhanmu? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Allah. Simpel jawabannya, Allah. Man nabiyyuka, siapa nabimu? Siapa nabimu? Muhammad Rasulullah. Mudah jawabnya. Yang ketiga, ma dinuka, apa agamamu? Apa agama kita? Islam. Yang menjadi persoalan nanti, yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini bukan hafalan kita. Sekarang kita sudah hafal nih. Aduh, berarti kita harus hafal dari sekarang nih. Nanti kalau dua malaikat itu datang menanyakan kita dalam kubur, kita sudah tahu jawabannya. Kita sudah hafal nih. Apa jawabannya? Man rabbuka, Allah. Man nabiyyuka, Muhammad Rasulullah. Kemudian ma dinuka, apa agamamu? Islam. Kita hafal dari sekarang. Kalau begitu, siapkan dari sekarang hafalan kita. Tatkala ditanya malaikat, kita sudah hafal. Yang menjadi persoalan yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu bukan hafalan kita, tapi iman kita. Makanya di saat inilah kita harus memupuk pondasi-pondasi iman tersebut supaya kita bisa menjawab pertanyaan dua malaikat itu. Kita kan nggak mungkin iman kita tumbuh, kokoh, bertambah, dan istiqomah kecuali dengan kita mempelajari tauhid, mempelajari bagaimana kita bisa mengenal Allah dari sifat-sifatnya, dari nama-namanya. Begitu juga kita tidak akan mungkin bisa kenal dengan sosok Nabi kita tercinta, dan kita tidak akan mungkin mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecuali ketika kita berkomitmen untuk mengikuti jalan yang telah diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para hadirin yang hadir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, 3 dasar pokok yang mesti harus diketahui oleh kaum muslimin sebenarnya tidak sulit. Kita sudah hafal. Saat ini kita sudah hafal. Tapi ingat, yang akan menjawab dan yang akan mampu menjawab itu adalah keimanan kita saat ini kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada agama kita, agama Islam. Ingatlah, yang ditanya oleh dua malaikat itu tidak semuanya bisa menjawab. Ini menunjukkan bahwa bukan hafalan kita yang menjawab pertanyaan itu. Orang-orang munafik, orang-orang kafir, mungkin saat ini kalau kita bocorkan pertanyaan ini, istilahnya kalau dalam ujian itu apa namanya? Ada bocoran soal. Semua mahasiswa akan bisa menjawabnya kalau soal itu bocor. Nah, 3 pertanyaan ini andai kata bocor diketahui oleh orang munafik, orang kafir, mereka hafal di dunia ini. Nanti ketika meninggal dunia ditanya oleh dua malaikat itu, mereka tidak akan bisa jawab. Jelas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nanti ada sekelompok orang ditanya oleh dua malaikat itu cuma menjawab kayaknya dulu pernah aku dengar deh di dunia. Jawaban cuma kayaknya dulu aku pernah dengar di dunia. Pernah dengar. Seakan-akan terlintas di benak mereka, sudah di ujung lisan untuk menjawabnya, tapi tidak mampu untuk mengucapkan itu. Maka dua malaikat itu pun menyiksa, memukul dengan pukulan yang begitu kencang. Bahkan dalam riwayat itu diceritakan, saking kencangnya pukulan tersebut, si mayat yang baru dikuburkan itu menjerit sejadi-jadinya, dan seluruh makhluk mendengarkan suara jeritannya kecuali 2 makhluk Allah, manusia dan jin. Makanya kita tidak terdengar suara orang-orang yang diazab oleh Allah dalam kubur. Kenapa? Karena 2 makhluk ini kata Rasul SAW tidak akan mendengarkannya, manusia dan jin. Adapun makhluk-makhluk yang lain, mereka mendengarkan suara orang-orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kubur dari 3 pertanyaan itu yang tidak mampu mereka jawab. Begitu juga nanti ketika kita dibangkitkan di pada mahsyar, meninggal dunia, dikuburkan, ada istilah pada mahsyar, semua manusia yang sudah mati ditumbuhkan kembali, dihidupkan kembali oleh
Allah Subhanahu wa taala, ingat yang pertama sekali yang akan ditanyakan oleh Allah kepada mereka adalah madza kuntum ta'budun. Apa yang dulu kalian sembah di dunia ini? Ini keterkaitannya dengan tauhid lagi. Keterkaitannya dengan Allah. Inilah yang disebut dengan marrabbuka, siapa Tuhan. Nanti Allah Subhanahu wa taala tanya lagi pada mahsyar, madza kuntum ta'budun. Dulu kalian di dunia ini apa yang kalian sembah? Allah. Enggak mungkin bisa seorang itu bisa menjawab Allah tanpa dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sempurna yang tidak mencampur adukan dengan kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari beberapa hal yang menjadikan kita pentingnya mempelajari ini, maka dari itu mari kita bersama untuk membacakan beberapa potongan-potongan tulisan yang berharga dari seorang imam besar, Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita akan bacakan sedikit apa yang telah beliau tuliskan. Nanti kalau ada kesempatan kita akan jelaskan per kata atau per kalimat dari tulisan beliau ini. Baik, insyaallah kita akan mudah menghafal ini. Kita tidak akan tergesa-gesa untuk mempelajarinya. Kita pelan-pelan sampai kita betul-betul menghafal dan memahaminya. Baik, beliau memulai tulisannya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kata beliau, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Kata beliau, i'lam, ketahuilah, rahimakallah, wahai engkau yang semoga dirahmati oleh Allah, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sungguh wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Berapa permasalahan? 4. Kata beliau, hukumnya wajib mempelajari 4 permasalahan ini. Lalu beliau sebutkan masalah yang pertama, al-ula al-ilmu. Ini permasalahan yang pertama yang wajib kita pelajari, yaitu tentang ilmu. Kita wajib mempelajari atau mengilmui tentang apa? Apa yang kita perlu ilmui di sini? Kata beliau, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Yang wajib kita ilmui di sini adalah tentang Allah, tentang nabinya tadi, dan tentang Islam. Ini permasalahan yang pertama. Jadi ada 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama adalah ilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, tentang Rasulnya, dan tentang agama Islam. Ingat, bil adillah, dengan dalil-dalilnya. Karena kan banyak saat ini orang yang bisa mengetahui tentang Allah, belajar tentang Rasulullah, belajar tentang agama Islam, tapi tidak ada dalil-dalilnya. Yang wajib bagi kita pada poin pertama ini adalah kita kenal dengan Allah, tapi dengan sekaligus dalil-dalilnya. Kita ingin mengenal Nabi, tapi bersertaan dengan dalil-dalilnya. Kita mengenal Islam, tapi disertakan dengan dalil-dalilnya. Banyak orang yang mengenal Allah salah di dalam menempuh pembelajarannya, sehingga ada orang yang mengenal Allah dicampur adukan dengan wahdatul wujud, seakan-akan Allah Subhanahu wa taala menjatuh pada makhluk. Makhluk adalah Allah, Allah adalah makhluk. Ada yang berpemahaman seperti itu. Ini pemahaman yang keliru. Ada lagi yang memahami Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat-sifat. Ada lagi memahami Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat, tapi hanya beberapa hitungan saja. Ya, ada yang membatasi 7, ada yang membatasi 14, ada yang membatasi sekitar 20, ada. Nah, kita ketika ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, sertakan dalil-dalilnya. Oh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat A, B, C. Jangan hanya pengakuan Allah memiliki sifat A, B, C, tapi kita tidak menyertakan mana
informasi terkait itu, mana yang mendukungnya, apa yang menguatkan itu. Oh, dalilnya A, B, C, D dan seterusnya. Para hadirin dan hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Perkara yang pertama yang wajib kita ketahui. Yang kedua, kata beliau, al-amalu bihi, beramal dengannya, yaitu dengan ilmu. Beramal dengan ilmu. Ini yang kedua. Perkara yang wajib bagi kita untuk pelajari adalah ad-da'watu ilaihi, dan berdakwah di atas ilmu tadi. Yang keempat, as-sabru 'alal adza fihi, dan kita hendaknya belajar untuk bersabar dari gangguan-gangguan. Ini 4 perkara tersebut. Baik, insyaallah sudah hafal nih. Kami ulangi lagi. Apa perkara yang kata beliau tadi wajib untuk kita pelajari? Apa perkaranya? Ilmu. Setelah ilmu, amal. Setelah amal, dakwah. Kemudian yang keempat, sabar. Ini yang perkara ini yang wajib untuk kita pelajari. Ilmu. Apa yang mesti kita ilmui tentang Allah, tentang Nabi-Nya, dan tentang Islam. Yang kedua adalah apa? Amal. Kita beramal. Dengan apa kita beramal? Dengan ilmu. Kemudian yang ketiga, berdakwah. Kemudian yang keempat adalah bersabar. Insyaallah nanti akan kita kembali lagi menjelaskan secara terperinci dari penjelasan para ulama terkait dengan ini. Nah, para hadirin, 4 yang wajib kita pelajari ini sebenarnya sudah terangkum di dalam satu surah yang sudah kita hafal sejak kecil. Siapa yang tahu jawabannya? 4 perkara tadi yang disebutkan wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ini sudah terangkum dalam satu surah yang begitu pendek, dan surah ini sudah kita hafal dari sejak kecil. Pertanyaannya, surah apa itu? Masya Allah. Surah yang tadi barusan dibaca oleh Imam. Surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jadi 4 perkara yang kita sudah sebutkan tadi ini sudah terangkum di dalam satu surah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal 'asr, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia dalam kondisi merugi. Lafi khusr, kalau dalam itu berarti diliputi oleh kerugian. Dari depan dia merugi, dari belakang dia merugi, samping merugi, kiri dan kanan merugi, atas bawah pun dalam kondisi merugi. Itulah kondisi manusia. Dan tidak hanya golongan tertentu, manusia yang merugi itu bukan hanya golongan miskin, bukan hanya karena golongan mereka tidak berpendidikan, ya, semua manusia, kata Allah. Innal insan. Bagaimana kita menerjemahkan kok semua manusia? Di situ kalimat insan ada alif dan lamnya. Disebut oleh para ulama nahwu, ulama bahasa, kalau ada kalimat yang disertakan oleh alif lam, dan alif lam itu maknanya adalah istighraq, itu menunjukkan mencakup keseluruhannya. Jadi seluruh manusia itu dalam kondisi merugi. Lalu ada yang beberapa dikecualikan oleh Allah. Ada yang dikecualikan oleh Allah. Illa, siapa mereka yang dikecualikan oleh Allah itu? Alladzina amanu, mereka-mereka yang beriman. Mungkinkah seseorang bisa beriman tanpa ilmu? Mungkinkah? Tidak mungkin. Berarti iman dan ilmu itu tidak bisa dipisahkan. Seseorang kalau mau dikatakan beriman, dia harus berilmu. Jadi iman dan ilmu ini adalah satu paket. Yang dimaksud oleh Allah illal ladzina amanu, yang dikecualikan oleh Allah di sini kecuali orang-orang yang beriman. Maksudnya kecuali orang-orang yang berilmu. Kemudian dilanjutkan lagi oleh Allah,
soleh, yang baik. Ada amal yang buruk, banyak. Tapi yang dikecualikan oleh Allah agar kita tidak masuk dalam golongan orang yang merugi ini, dia beramal soleh. Beramal soleh dari ilmunya tadi, dari imannya tadi. Jadi seorang itu beriman, mana bukti keimanannya? Dibuktikan dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq. Wa tawasau bil haqq, saling menasihati dalam kebenaran. Seseorang ketika menasihati temannya, ini dakwah atau bukan? Dakwah itu tidak dimaknai dengan berdiri di atas mimbar lalu menyampaikan hadis, menyampaikan ayat. Tidak. Bukan itu. Bukan hanya itu makna dakwah. Dakwah itu tidak hanya seseorang duduk di atas bangku seperti ini, kemudian ada para jamaahnya menyampaikan Al-Quran, hadis-hadis Nabi, kemudian penjelasannya. Itu disebut dengan dakwah. Tidak hanya dibatasi dakwah dengan begitu. Ketika seseorang mengingatkan temannya perkara-perkara kecil, makanya Rasulullah SAW mengatakan balighu anni walau ayat. Sampaikan, kata Rasulullah, dariku, dari Nabi SAW, walaupun satu ayat. Ya tentu satu ayat yang kita ketahui, perkara-perkara yang sepele. Misal ada teman kita yang saat itu sedang minum dengan tangan kiri, lalu kemudian kita nasihati, kok minum tangan kiri? Tangan kanan dong. Ini dakwah atau tidak? Dakwah, mengajak kepada kebaikan. Wa tawasau bil haq tadi, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Kita melihat ada suatu kesalahan yang terjadi di tengah-tengah kita, di tengah-tengah teman kita yang nongkrong, di tengah-tengah keluarga kita, anak kita, istri kita. Lalu kemudian ada usaha kita memperbaiki kesalahan itu. Ini dakwah. Nah, orang yang seperti ini akan keluar dari golongan yang disebut oleh Allah tadi merugi. Kemudian yang keempat, wa tawasau bis sabr. Dan kita juga harus saling menasihati di dalam kesabaran. Karena ilmu yang kita pelajari butuh kesabaran. Kita duduk di sini, kita mempelajari ilmu agama, itu butuh sabar. Kalau kita tidak sabar, ya kita tidak akan mendapatkan ilmu. Kita akan, mohon maaf, sama saja seperti hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak memiliki ilmu apapun. Mereka hidupnya di dunia ini makan, bersenang-senang, tidur. Maka kebutuhan apa yang mereka butuhkan di hari ini, kemudian bangun lagi, tidur lagi, makan lagi, dan seterusnya. Nah, manusia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu itu. Cuma yang jadi masalah, ketika seseorang mau menuntut ilmu, itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran, waktunya panjang. Jangan menganggap bahwa ilmu yang kita ingin pelajari itu cepat dipahami, cepat dihafal, dan kita cepat menjadi orang yang berilmu, menjadi ulama. Gak mungkin seseorang itu mampu dan bisa langsung mendapatkan label ulama tanpa dia melalui tahapan yang panjang dalam belajar. Andai kata ilmu ini mudah dipelajari, ilmu agama ini mudah dipelajari, sungguh akan banyak ulama-ulama, sungguh akan banyak ulama-ulama di dunia ini. Tapi buktinya ulama itu tidak banyak. Ulama itu tidak banyak. Bahkan ustaz-ustaz kita mengatakan, adakah, pernah ketika mereka ditanya, Ustaz, adakah selevel ulama yang ada di Indonesia ini? Sebagian ustaz mengatakan ada, tapi sedikit. Ada tapi sedikit. Dan susah ketika seseorang itu dikatakan dia sebagai seorang alim, karena persyaratannya sangat ketat sekali. Ini menunjukkan bahwa ilmu yang kita pelajari itu tidak mudah. Kalaulah ilmu ini adalah perkara yang sulit, berarti dia butuh kesabaran. Kemudian beramal juga perlu sabar. Kita berilmu,
ilmu itu dituntut untuk beramal. Nah, seseorang ketika ingin mengamalkan ilmu juga butuh sabar. Butuh sabar atau tidak? Ketika kita ingin beramal soleh, butuh sabar atau tidak? Butuh. Apalagi di saat kita sedang enak-enaknya istirahat. Subhanallah, ketika kita sedang istirahat di subuh hari, ada panggilan azan, padahal kita baru 1 jam 2 jam istirahat. Malam itu kita sedang begadang. Ada kesibukan yang menjadikan kita begadang di malam ini. Baru 2 jam kita istirahat. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan salat subuh. Berat bagi kita untuk keluar dari selimut kita. Berat kaki kita untuk melangkah ke toilet, untuk bersuci. Berat. Itulah butuh kesabaran. Kesabaran itu ketika ada pada diri seseorang akan mudah baginya untuk beramal. Begitu juga dengan dakwah. Ilmu yang sudah kita pelajari, yang sudah kita usahakan untuk mengamalkannya, tapi kita juga dituntut untuk berdakwah. Ingat, tatkala kita berdakwah pun itu butuh kesabaran. Betapa banyak orang yang berdakwah tapi mereka mendapatkan gangguan. Jadi jangan anggap dakwah yang kita sebarkan ini itu mulus begitu saja. Nggak bakal mungkin. Sesuatu hal yang mustahil yang diharapkan oleh seseorang ketika dia ingin berdakwah, jalan dakwah itu mulus lancar begitu saja, nggak mungkin. Pasti akan ada gangguan, pasti akan ada tantangannya, pasti akan ada ujian dan cobaan yang akan dihadapi. Makanya butuh kesabaran tadi. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala surah ini dengan wa tawassaw bis sabr. Kita hendaknya saling menasihati dalam kesabaran. Baik, para hadirin dan hadirat yang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh beliau ini sebagian kecil, baru sebagian kecil yang disebutkan oleh beliau bahwa 4 perkara itu wajib untuk kita pelajari. Baik, kita kembali kepada awal dari tulisan beliau ini. Beliau menulis dengan mengawali kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa beliau memulai tulisannya ini dengan Bismillah? Tentunya merujuk kepada kitabullah, Al-Quran. Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dimulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dari itulah beliau tergerak ketika beliau ingin menulis risalah, tulis tulisan pendek, singkat, tapi dimulai dengan kalimat yang mulia untuk mengambil keberkahannya. Beliau menulis Bismillahirrahmanirrahim. Artinya, ketika seseorang memulai satu kegiatan aktivitas duniawi, dimulai dengan Bismillah ini menunjukkan bahwa beliau ingin bahwa tugas atau pekerjaan yang saat itu beliau lakukan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya. Makanya kita dianjurkan dalam setiap aktivitas duniawi yang kita lakukan itu mulai dengan baca bismillah. Apa saja aktivitas duniawi, aktivitas duniawi apapun yang kita mulai dengan membaca bismillah. Karena aktivitas itu tidak akan mungkin mulus lancar untuk kita lakukan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna dari ba. Ini kan kalau kita bahas bismillah saja, perkataannya mungkin tidak cukup waktunya. Tapi kita bahas sedikit saja. Kalimat ba di sini. Ba bismillahnya tuh. Ini kan dalam kata bismillah itu ada 3 kata. Ba, ismun, Allah. 3 kata. Dalam kalimat bismillah itu ada 3 kata. Ada ba. Ba itu artinya apa? Dengan menyebut ismun, nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Maksudnya dengan memohon pertolonganmu ya Allah, aku naik kendaraan. Aku mohon pertolonganmu ya Allah. Jadi kalimat bismillah itu seakan-akan kita berdoa kepada Allah agar Allah memberikan
pertolonganmu ya Allah, aku keluar dari rumahmu. Jadi kita mengambil keberkahan, memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat bismillah itu. Kita tidak membahas tentang Ar-Rahman Ar-Rahimnya, nah ini maknanya sangat panjang sekali. Kita kembali kepada kitab beliau ini, usul salasa ini, atau salah satu usul. Lihat, beliau memulai kalimat i'lam. I'lam rahimakallah. Apa arti i'lam ini? Ketahuilah. Biasanya ketika seseorang berbicara, siapapun, ustaz kita, guru kita, orang tua kita, kalau ada kalimat ketahuilah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan adanya keseriusan. Ada satu informasi penting yang akan disampaikan. Itu biasanya kalimat ketahuilah. Biasa kadang-kadang guru kita kalau mengajarkan kita, baik itu di kelas maupun di luar kelas, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, perhatikan nih, perhatikan. Ketahuilah bahwa itu menggunakan kalimat i'lam. Ini maknanya. Jadi kalau ada kata atau kalimat i'lam, ketahuilah, itu siap-siap tuh kita harus konsentrasi mendengarkan. Kita nggak boleh terlalaikan atau terganggu konsentrasi kita. Kalau sudah ada kalimat i'lam, ketahuilah, nanti kita harus siap-siap nih. Ini berarti ada informasi penting nih yang akan disampaikan oleh penulis. Baik, kata beliau i'lam, ketahuilah, rahimakallah. Apa arti rahimakallah? Semoga Allah merahmatimu. Subhanallah. Beliau sebelum menyampaikan informasi penting itu, beliau doakan dulu kita. Kita para pembaca-pembacanya didoakan oleh beliau. Rahimakallah, wahai para pembaca, wahai para peneliti buku kecil ini, semoga Allah merahmati kalian. Ini bukan doa sepele ini. Ini doa yang mengandung makna yang luar biasa. Kalau dikatakan semoga Allah merahmatimu, itu artinya semoga Allah mengampuni dosa yang kita lakukan dahulu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Menyelamatkan kita. Di sini dijelaskan oleh beliau. Makna daripada rahimatullah di sini, ini adalah doa rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau seseorang didoakan semoga Allah merahmatimu, berarti itu doa semoga Allah mengampunimu dari dosa-dosa yang lalu, dan semoga Allah memberikan taufik dan menjagamu agar tidak terjatuh kepada dosa-dosa pada waktu yang mendatang. Ya, doanya sepele, terdengar ringan. Kadang-kadang ustaz-ustaz kita juga sering mendoakan kita, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahu apa makna daripada doa ini? Ini doa maknanya dalam sekali. Seakan-akan ustaz itu ingin mendoakan kita semua, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang lalu, dan semoga Allah menjaga, memberikan taufik agar kita tidak terjatuh kepada dosa yang sama di masa yang akan datang. Itu kalau kalimat rahimahullah saja. Rahimakumullah, rahimakallah. Nah, bagaimana kalau kita sering dengar dua kata ini atau dua kalimat ini sering kita dapatkan? Rahimakallah, ghafarallahu laka, semoga Allah mengampunimu, semoga Allah merahmatimu. Kata para ulama, dua makna ini berbeda. Biasanya ketika kita doakan kepada jenazah yang sudah meninggal dunia, semoga Allah merahmatinya, semoga Allah mengampuninya, semoga Allah memaafkannya. Bahkan doa ini kita bacakan dalam sholat jenazah kita. Allahumma fir lahu warhamhu, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Lihat, ada dua kalimat di sini. Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dia. Ini jelas berarti Allahumma fir lahu, ya Allah ampuni dia. Tapi yang keduanya warhamhu, dan rahmati dia. Nah, makna daripada ini rahmati dia, maksudnya apa? Kata para ulama, maksudnya
rahmat di sini agar dia diberikan keselamatan supaya dia tidak mendapatkan mara bahaya dari dosa yang dia lakukan. Kami ulangi, ini sangat bagus sekali makna ini kalau kita dalami. Tatkala ada orang yang mendoakan kita, tapi sekaligus dua kalimat ini disebutkan. Allahumma fir lahu warhamhu. Ya Allah ampuni dia, sudah jelas. Ya. Kemudian dilanjutkan warhamhu, ya Allah rahmati dia. Apa maksud daripada doa ya Allah rahmati dia ini? Maksudnya kata para ulama, ya Allah hindari dia, jaga dia ya Allah dari dampak negatif, dari mara bahaya akibat dosa yang dia lakukan. Ini kan dosa yang kita lakukan ini berdampak negatif. Bisa jadi dampak dari dosa yang kita lakukan, rumah tangga kita bubar. Ada kalanya dosa yang kita lakukan dampaknya rezeki kita disempitkan oleh Allah. Ada terkadang bagi orang yang melakukan dosa, dampak buruknya dia selalu mendapatkan permasalahan-permasalahan di dunia ini. Itu bisa jadi akibat daripada dampak buruk dosa yang dia lakukan. Nah, tatkala kita didoakan oleh seseorang semoga Allah merahmatinya, itu bisa jadi maksudnya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. Ustaz, saya ini orang yang jarang berdosa. Masya Allah, jarang berdosa. Padahal Rasulullah SAW mengatakan kullu bani Adam khata'un. Seluruh manusia ini berpotensi melakukan dosa dan salah. Kalimat khata' di sini berarti sering, malah sering. Bukan hanya melakukan 1, 2, 3 kesalahan, tidak. Manusia ini khata' itu berpotensi sering melakukan kesalahan, sering melakukan kemaksiatan. Nah, kemaksiatan, dosa yang kita lakukan itu, ingat, berdampak buruk bagi dunia kita dan bagi akhirat kita nanti. Nah, beliau mendoakan kita ini, i'lam rahimakallah, ketahuilah wahai semoga Allah merahmatimu. Berarti beliau mendoakan supaya dosa kita diampuni dan semoga dosa yang kita lakukan itu tidak berdampak buruk bagi kehidupan dunia kita dan akhirat kita. Baik, para hadirin dan hadirat berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di sini yang pertama, dia sudah menyebutkan tadi, wajib bagi kita mempelajari 4 permasalahan. Yang pertama tadi, apa masalah yang wajib kita pelajari? Ilmu. Nah, mungkin muncul pertanyaan, ilmu apa yang wajib kita pelajari di sini? Sudah dijelaskan tadi, mengenal Allah, mengenal Rasulnya, dan mengenal agama Islam. Apakah sampai di situ saja? Dikembangkan lagi oleh para ulama. Yang dimaksud dengan ilmu di sini bisa jadi adalah ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Ilmu syar'i dan ilmu duniawi. Baik, para ulama membagi ilmu itu kepada beberapa bagian. Pertama, ilmu itu terbagi 2. Ada ilmu syar'i, ada ilmu duniawi. Ilmu syar'i itu terbagi kepada 3 lagi. Ilmu syar'i terbagi kepada 3. Ada ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ini bagian yang pertama. Ilmu syar'i itu hukum mempelajarinya jatuh kepada fardu ain. Fardu ain itu apa sih? Fardu ain itu apa? Wajib dilakukan bagi setiap orang. Tidak boleh diwakilkan. Kayak sholat nih, ada kadang orang bercanda. Ayo, udah masuk waktu sholat. Ayo azan masjid. Titip salam ya. Ada yang bercanda seperti itu? Titip salam. Ada yang mengatakan sholatkan ya buat saya, titip sholatkan untuk saya. Gak bisa, itu fardu ain. Jadi kewajiban yang harus ditunaikan
oleh perorangan, tidak bisa diwakilkan. Ada ilmu syar'i yang kedua yang hukum mempelajarinya fardu kifayah. Fardu kifayah ini dibebankan, diwajibkan hanya kepada sebahagian orang. Kalau dikerjakan oleh sebahagian orang, maka sebahagian yang tidak mengerjakannya gugur dosa-dosanya. Nanti kita akan sebutkan contoh-contohnya. Ada ilmu syar'i yang ketiga, hukum mempelajarinya sunnah. Hukum mempelajarinya sunnah. Baik. 3 bagian ini. Yang pertama tadi ada ilmu syar'i yang mempelajarinya fardu ain. Ini contohnya apa? Kata para ulama, hukum mempelajari ilmu syar'i yang jatuh kepada hukum fardu ain adalah segala amalan keseharian yang saat itu kita lakukan dan amalan itu wajib hukumnya. Paham ini? Ilmu syar'i yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu di mana kita mengamalkan itu keseharian kita, atau di saat itu kita butuh untuk mengamalkannya, maka wajib hukumnya untuk kita mempelajari. Contoh, apa amalan keseharian yang dibebankan kepada kita hukumnya wajib? Sholat. Berarti wajib bagi kita untuk mempelajari ilmu sholat. Apa lagi selain itu? Nanti misalnya 2 bulan atau 3 bulan, nggak sampai 3 bulan lagi akan puasa. Hukumnya wajib kita berpuasa. Berarti menuntut ilmu tentang bagaimana cara Rasul berpuasa, hukumnya wajib ain. Di saat ini kita belum haji, tapi nanti ketika kita ingin naik ibadah haji, ingin menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah, di saat itu wajib bagi kita untuk menunaikannya, maka wajib hukumnya kita mempelajari bagaimana tata cara manasik haji yang diajarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu berarti ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya fardu ain. Ada ilmu syar'i yang hukum mempelajarinya tidak wajib bagi perorangan, tapi wajibnya hanya bagi sebagian orang. Kalau sudah dipelajari oleh sebagian orang, maka gugur dosa orang-orang yang tidak mempelajarinya. Apa nih contoh ilmunya? Apa contoh ilmunya? Hukum mempelajarinya tidak wajib bagi perorangan. Ilmu tajwid, insya Allah. Jadi ada sebagian orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid dan mendalaminya. Sebagian orang seperti para masyayikh, dan para masyayikh ini mengajarkan kepada murid-muridnya yang hafiz Quran doang. Yang kayak kita nggak hafiz ini kan nggak mungkin mereka pelajari, nggak mungkin mereka ajarkan. Tapi kita yang tidak mempelajari tentang kedalaman ilmu tajwid, makharijul huruf, cara mengucapkan huruf-huruf itu, yang kita tidak mempelajari itu, kita tidak berdosa. Karena apa? Karena sudah dipelajari oleh sebagian orang. Tapi bukan artinya kita tidak belajar. Karena kan fardu kifayah ini siapa saja, yang penting dia berlomba-lomba untuk mempelajarinya. Di antaranya seperti ilmu tajwid. Tapi ilmu tajwid yang dasar sekali, karena kita sering membaca Al-Quran, itu wajib perorangan. Paham? Ilmu tajwid yang dia mendalami permasalahannya itu fardu kifayah. Tapi tajwid yang dasar-dasar, yang biasanya baca Al-Quran, ini dengung, ini panjangnya siap, ini harokatnya 2, ini 4, ini 6, ini berhentinya begini, cara bacanya begini. Nah, ini yang dasar-dasar itu wajib untuk kita pelajari. Baik, selain itu apa lagi? Selain tajwid? Tajwid. Hah? Apa? Mengurus jenazah. Ilmu mengurus jenazah bisa langsung. Ilmu apa lagi? Hah? Hukum waris, masya Allah. Ilmu waris. Apa lagi? Ilmu
hadis. Ilmu hadis. Ilmu hadis nggak mungkin kita orang-orang awam ini gimana mau pelajari ilmu hadis? Bayangkan itu mustalah hadis, ilmu usul hadis, mempelajari bagaimana mengetahui sanadnya hadis ini lemah, bagaimana kita bisa mengetahui hadis ini lemah, bagaimana cara menelitinya, menganalisanya, lalu kemudian kita hukumi hadis ini lemah. Ini bukan tugas kita, ini tugas ulama. Ketika sudah dikerjakan oleh ulama, kewajiban ini gugur bagi kita. Artinya kita tidak mendapatkan dosa itu karena sudah dikerjakan oleh sebagian orang. Banyak seperti ilmu usul fikih, itu kan juga pelajaran yang sangat sulit ya. Hanya bisa dipelajari oleh sebagian orang saja. Itu wajib, tapi wajibnya hanya sebagian orang. Ada ilmu syar'i yang apabila dipelajari hukumnya sunnah. Apa itu? Yang tadi kita sebutkan fardu kifayah. Fardu kifayah tadi seperti ilmu tajwid, ilmu waris, ilmu apa lagi? Ilmu tauhid, ilmu tentang hadis, kemudian ilmu tentang tafsir, usul tafsir. Ini ilmu-ilmu ini hukumnya sunnah bagi kita untuk mempelajarinya. Tapi kalau sudah dipelajari oleh sebagian orang, maka kewajiban itu sudah tergugurkan sebenarnya karena sudah dikerjakan oleh sebagian orang. Bagi kita yang ingin mempelajarinya, saya ingin mendalami ilmu waris nih, saya ingin memperdalam ilmu usul fikih, saya ingin mengetahui ilmu dasar tentang hadis-hadis. Nah, kalau kita ingin mempelajari lagi, menambahkan ilmu kita tentang informasi-informasi tersebut, nah hukumnya sunnah bagi kita. Baik, ilmu syar'i. Kemudian ilmu yang kedua, ilmu duniawi. Ilmu duniawi ini juga terbagi-bagi hukumnya. Ada wajib ain, wajib perorangan untuk mempelajarinya. Ada hukum mempelajari ilmu duniawi ini fardu kifayah. Jadi jangan sepelekan ilmu duniawi. Jangan anggap ilmu duniawi ini ilmu yang tidak diperhatikan oleh Islam. Enggak. Jangan anggap ilmu duniawi ini adalah ilmu yang dikesampingkan. Islam itu tidak perlu memperhatikan ilmu duniawi. Enggak. Jadi mempelajari ilmu duniawi bisa jadi bagi orang tersebut hukumnya fardu ain. Bisa jadi fardu ain bagi orang tersebut. Bisa jadi fardu kifayah. Fardu kifayah ini biasanya bagi para pemimpin misalnya. Kapan seseorang itu wajib mempelajari ilmu duniawi? Ya tatkala itu keterkaitan dengan kewajiban-kewajiban kesehariannya. Ya seperti dia sebagai seorang rakyat wajib untuk taat kepada pemimpinnya. Itu kan wajib keseluruhan bagi kaum muslimin. Ilmu tentang apa namanya? Ilmu tentang politik Islami. Ini kan ilmu dunia. Ilmu politik tentunya politik Islam ya. Ini kan ilmu dunia. Tapi bisa jadi orang yang mempelajarinya itu wajib. Kapan? Para pejabat-pejabat, para pemimpin-pemimpin. Nah bagi kita ini tidak jatuh kepada perkara yang wajib. Bagi kita tidak wajib untuk mempelajari bagaimana ilmu politik, bagaimana politik Islami, bagaimana pemimpin itu memimpin, apa yang harus dia pimpin, bagaimana dia memimpinnya. Nah, kita itu tidak wajib. Wajib bagi mereka para pemimpin-pemimpin. Ini kan ilmu duniawi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zilluh." Ada 7 golongan kata Rasulullah yang telah mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, yang paling pertama disebutkan oleh Rasulullah yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat apa? Siapa? Ada yang hafal di sini? Ada 7 golongan kata Rasulullah. Yang pertama sekali dari 7 golongan itu disebutkan oleh Rasulullah siapa? Imamun adil, pemimpin yang adil. Lihat, pemimpin yang adil. Pemimpin ini siapa? Presiden.
Raja itu pemimpin. Jadi pemimpin itu juga harus berilmu. Nah, mereka ketika sudah memimpin atau sebelum memimpin, wajib bagi mereka untuk mempelajari ilmu-ilmu tentang kepemimpinan. Bagaimana memimpin, bagaimana kita menghadapi rakyat seperti ini, bagaimana kita bersikap adil kepada rakyat ini. Jadi harus ada ilmunya. Karena pemimpin seperti ini adalah kelompok orang yang pertama, kata Rasulullah, yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat. Jadi ilmu duniawi ini itu akan memberikan manfaat kepada kita tatkala kita menuntutnya, kita mempelajarinya dengan niat untuk agama kita. Ilmu dunia apa? Matematika, kedokteran. Ada orang yang belajar kedokteran, tapi dia niatkan untuk membantu orang lain. Itu wajib bagi dia untuk mempelajarinya, walaupun tidak wajib perorangan. Ya, sudah masuk ke sini. Tidak masuk waktu, diingat lagi. Baik, ada hukum mempelajari ilmu duniawi haram. Kenapa yang dipelajarinya ilmu tentang apa misalnya? Tentang riba, tentang judi, tentang perdukunan. Ternyata perdukunan ada ilmunya. Bagaimana cara meramal ini, bacanya begini, mantranya ini, itu haram hukumnya. Jadi sesuai dengan, hukum menuntut ilmu duniawi itu sesuai dengan kebutuhannya. Kalau yang dia pelajari adalah perkara yang haram, maka ilmu duniawi itu haram untuk dia pelajari. Tapi ilmu duniawi yang dia pelajari, tapi untuk wasilah menghantarkan dia kepada orang yang lebih baik agar dia menyelamatkan agama ini, membantu dakwah ini untuk kepentingan Islam, maka ilmu dunia yang dia pelajari hukumnya wajib bagi sebagian orang. Kalau sudah dibagi sebagian orang pelajarinya, maka sebagian yang lain tergugurkan dosanya. Allah a'lam bishawab. Kita dengarkan azan dulu sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Jadi dari 4 permasalahan yang wajib untuk kita pelajari adalah tentang ilmu. Penting bagi kita para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berilmu. Kadang banyak orang yang kebablasan. Dia tidak memperhatikan bahwa ilmu itu adalah merupakan suatu hal yang pokok dalam kehidupannya. Kadang ada orang yang salah dalam berkomentar, dalam berucap, dalam menulis, dalam membuat status. Apalagi kita hidup di zaman medsos yang luar biasa. Kadang ada orang yang terlihat seperti orang berilmu, padahal dia bukan ranahnya untuk bicara di sana. Sebenarnya itu perkara yang hanya para ulama bicara di sana. Tapi ketika di medsos seakan-akan dialah orang yang berilmu yang berbicara tentang itu. Ini makanya kita sebagai penuntut ilmu hati-hati pada perkara ini. Kita tidak tidak semua kita bisa bicara tentang ilmu syar'i ini. Kita harus menyesuaikan kemampuan kita. Boleh kita berdakwah, boleh, tidak terlarang. Tapi perkara-perkara yang ringan, perkara-perkara yang simple, yang sudah kita pelajari boleh. Adapun perkara-perkara yang pokok, yang itu tidak boleh disampaikan kecuali oleh para ulama kita, maka kita tidak boleh menyampaikan itu. Sekarang ini kan kita hidup di fenomena di mana orang apabila dia sebagai tokoh, sebagai public figure, lalu kemudian mohon maaf dia hijrah, dia bertobat, sudah nanti dianggap sebagai ustaz, menyampaikan ilmu. Nah ini yang bahaya. Maka permasalahan yang pertama yang wajib untuk kita pelajari, dia harus berilmu dulu sebelum dia berdakwah. Nanti dia baru berdakwah. Tahapan yang kedua dia berdakwah ketika dia belajar dulu. Nah ini nanti tahapan yang kedua adalah berdakwah. Tahapan yang ketiga. Tahap yang ketiga berdakwah. Yang kedua dia beramal dulu. Beramal. Makanya ada 2 kelompok yang kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak termasuk dalam 2 kelompok itu. Setiap rakaat salat kita baca ini, doa ini. Apa itu? Doa apa itu? Di setiap rakaat salat kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar berlindung dari 2 kelompok ini. Siapa mereka? Orang Yahudi dan orang Nasrani. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, tunjukilah kami pada jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Kepada mereka ini adalah kepada para nabi, para rasul, para orang syuhada, orang soleh. Nih, ya Allah, berikanlah kami jalan yang telah Engkau berikan nikmat kepada mereka. Jalan siapa itu? Jalan para nabi. Ya Allah, berikanlah kami berada di jalan itu, jalan para rasul. Semoga kita berada di jalan itu. Mohon kepada Allah. Bukan ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang-orang yang Engkau maghdub. Maghdub itu apa? Yang dibenci kan? Maghdub, orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang-orang yang dibenci oleh Allah? Siapa? Orang Yahudi. Kenapa dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Mereka berilmu tapi tidak beramal. Sebaliknya, waladdallin, dan ya Allah, jangan Engkau masukkan kami dalam golongan orang-orang yang dhalin. Dhalin ini apa? Sesat. Ya Allah, jangan masukkan kami dalam golongan orang-orang yang sesat. Siapa mereka orang yang sesat yang dimaksud oleh Allah dalam surah Al-Fatihah ini? Para Nasrani. Kenapa mereka sesat? Karena beramal. Ada ilmu, semangat beramal. Nah, kita umat Islam
Gabungkan kedua itu. Kita berilmu, tapi ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Itulah sikap seorang muslim. Sikap seorang muslim yang baik ketika dia berilmu, amalkan. Ilmu, amalkan. Supaya kita tidak termasuk golongan orang-orang yang dibenci, maghdub alaihim. Mereka berilmu tapi dia beramal. Jangan anggap orang-orang Yahudi itu tidak mengetahui tentang siapa Rasul terakhir. Mereka paham betul kenapa mereka berbondong-bondong dari Syam, mereka dari Filistin, dari berbagai macam negara dulu orang Yahudi itu. Mengapa mereka berbondong-bondong pindah kumpul ke Madinah? Dan markasnya orang Yahudi itu kan dulu banyaknya di Madinah, di kota Nabi. Ada 4 suku terbesar orang Yahudi di kota Nabi ketika itu Yathrib, belum menjadi Madinah. Nanti nama Yathrib ini menjadi Madinah ketika Rasul hijrah ke Yathrib, baru dinamakan, diganti nama Yathrib itu menjadi Madinah. Orang Yahudi itu kenapa mereka mudah pindah ke sana? Mereka tahu bahwa mereka mengilmui bahwa Rasul yang diangkat oleh Allah, Rasul terakhir yang diangkat oleh Allah itu nanti di Madinah, markasnya di Madinah. Mereka berbondong-bondong pindah di sana, berharap agar Rasul terakhir yang diangkat oleh Allah itu dari kalangan mereka. Makanya mereka ramai-ramai ke sana, berharap anak cucu mereka itu adalah orang yang nanti terakhir dari Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mengangkat seorang Rasul, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari suku Arab. Gak terima mereka, padahal mereka sudah mengilmui, sudah betul-betul mereka paham dari segi tanda-tandanya, seperti apa fisiknya, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Mereka paham betul dan kenal betul. Belum diutus Nabi Muhammad menjadi Rasul, mereka sudah tahu ini loh sosok Nabi Muhammad itu, Rasul terakhir itu. Sosoknya seperti ini, begini, begitu. Ada tandanya dari di belakangnya. Ada kan tanda Nabi SAW? Ada sedikit daging tumbuh, agak, ya bisa dikatakan daging tumbuh lah di belakang pundak beliau di sini. Ternyata betul ada di kitab mereka. Taurat itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu kenal betul dengan Rasul sebagaimana mereka kenal dengan anak-anak mereka. Ada orang tua yang tidak kenal dengan anak-anaknya? Ada? Enggak mungkin. Bahkan 10, 11, 12 pun anaknya pasti satu persatu dia akan kenal. Ini anak saya, sifatnya begini. Ini anak saya kedua begini. Ketika dia akan kenal. Orang-orang Yahudi itu lebih kenal dengan Nabi Muhammad daripada anak-anak mereka sendiri. Berarti mereka berilmu. Tapi mana? Amalnya mana? Amalnya jangan ilmu doang, amal dong. Buktikan ilmu itu. Harusnya iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi malah Nabi Muhammad dimusuhi. Itu kita berlindung dari kelompok itu. Ada umat Islam yang mereka berilmu tidak beramal, banyak. Ya kita berdoa kepada Allah SWT, bukan kita termasuk dari golongan itu. Ada juga umat Islam yang semangat beramal, masya Allah, semangat sekali beramal. Tapi kalau ditanya mana ilmunya, apa dasar amal itu apa? Ada kadang sebagian kaum muslimin beramal, melakukan zikir ini, sholawat itu. Ya sholawat silahkan, tidak dilarang, dianjurkan. Bahkan Rasul mengatakan siapa orang yang berselawat 1 kali kepada Rasul, maka Allah akan berselawat kepada 10 kali. Ibadah yang luar biasa selawat. Tapi tatkala semangat di dalam melakukan sebuah ritual ibadah, yang ritual ibadah itu tidak ada dasar dalilnya, dalil itu berarti kan ilmu. Ini amalan, ini amalan, masya Allah, amalan apa ini? Amalan sholat misalnya. Tanya lagi, sholat apa ini? Sholat ini. Adakah dalil yang menjelaskan tentang itu? Ada. Ini ada ilmunya. Amalkan sholat tersebut. Oh zikir ini. Masya Allah, bagus zikirnya ini. Utamanya begini. Dalilnya ini. Amalkan. Nah, yang disayangkan pada saudara-saudara kita sebagai kaum muslimin,
Seharusnya amalan yang kita kerjakan, kita harus memiliki sikap bijak, cerdas. Umat Islam ini harus cerdas. Tatkala dia, ini Masya Allah ritual ibadah ini bagus sekali ya, menenangkan hati, menenangkan jiwa. Bagus nih amalannya. Boleh tahu nggak saya sebelum saya mengamalkannya, ada nggak dalil-dalil yang sahih menjelaskan itu? Oh ada. Masya Allah ini ada, saya harus amalkan. Saya usahakan untuk mengamalkannya. Itulah sikap Muslim yang baik. Baik, yang ketiga setelah kita beramal, dakwakan itu. Makanya para ulama menyebutkan tingkat yang tinggi bagi ilmu itu, ilmu yang kita pelajari, dia akan semakin tinggi derajatnya tatkala kita pelajari, kita amalkan, kita dakwakan. Nah, yang keempat, yang masalah yang perlu kita pelajari adalah sabar. Sabar ini perlu dipelajari juga. Jadi sabar itu selain terus dilatih, tapi kita juga harus bagaimana cara melatihnya sehingga akan tumbuh kesabaran dalam setiap 3 hal pertama yang kita sebutkan tadi. Dalam menuntut ilmu butuh sabar, dalam mengamalkan ilmu butuh sabar, dalam berdakwah butuh sabar. Itu semua terangkum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sangat pendek sekali yang sudah kita hafal, yaitu surah Al-Asr. Demikian kajian singkat ini, semoga bermanfaat. Barangkali ada yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang ditanyakan? Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi